Salam, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada dan mengikuti live streaming dari Gereja Bethel Indonesia Barigas Palangkaraya hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita kepada yang lebih baik. Firman Tuhan menguduskan kehidupan kita, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Firman Tuhan menuntun perjalanan kita. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mungkin melihat juga, saudaraku sekalian, live streaming ini, kami berkata kepada kita semua bahwa tangan Tuhan pasti menyertai kita sekalian. Karena demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini dan hari-hari sebelumnya, saudaraku sekalian, kita dikejutkan oleh sesuatu, saudaraku sekalian. Kita dikejutkan oleh ketakutan. Kita dikejutkan oleh kebimbangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di mana ada satu masalah yang luar biasa yang belum kita pernah rasakan dan belum pernah kita temui, saudaraku sekalian. Tapi saya yakin orang-orang yang percaya, orang-orang, saudaraku sekalian, yang taat kepada Tuhan yang disembahnya yaitu Yesus Kristus, pasti mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Pasti sudah tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Karena semua itu, saudara, diciptakan oleh Tuhan, diperbuat oleh Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi kalau bukan Tuhan yang menjadikannya. Saya yakin kita sudah mengerti. Saya yakin kita semua tahu. Apalagi, saudara, sekali lagi orang-orang yang percaya pasti sudah tahu dan membaca kebenaran firman Tuhan. Bahwa kejadian-kejadian sekarang ini Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus dia perbuat sesuai dengan pernyataan dan perkataan oleh seorang nabi, saudaraku sekalian, bernama Nabi Yesaya. Dan saudara sekalian, 2700 tahun yang silam Tuhan sudah mengingatkan kita sekalian. Tuhan sudah memperingatkan manusia, karena manusia pada akhir zaman semakin, saudaraku sekalian, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena mereka semua sudah mengasihi diri sendiri. Karena mereka semua sudah, saudaraku sekalian, yang kuat akan menjadi pemenang. Mereka tidak ada kasih lagi. Tuhan sudah tahu 2700 tahun yang lampau. Tuhan sudah mengingatkan manusia. Tuhan sudah mengatakan kepada kita sekalian bahwa apa yang akan terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus Tuhan perbuat. 2700 tahun Yesaya sudah mengatakannya kepada kita. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan, tentu kita sudah tahu. Dan kita tidak perlu takut di dalamnya karena kita sudah tahu. Karena kita sudah mengerti apa yang akan Tuhan perbuat kepada manusia pada zaman ini. Maka saya mau katakan kepada kita, saudaraku sekalian, yaitu firman Tuhan hari ini akan mengatakan kepada kita ialah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu renungkan, kita merenung bagaimana keadaan zaman ini, saudara, dan kenapa dan bagaimana Tuhan perbuat akan hal itu. Saudara jangan katakan bahwa itu perbuatan iblis, bukan. Tetapi itu adalah perbuatan Tuhan sesuai apa yang telah dinubuatkan. Maka saya akan berikan kepada kita satu, saudaraku sekalian, renungan spesial
atau saudara tema firman Tuhan hari ini kepada kita yang mengingatkan kita ialah COVID-19, Corona adalah kejutan Tuhan di akhir zaman kepada manusia yang ada di muka bumi. Itu Tuhan sudah persiapkan. Makanya saudara, orang-orang percaya selalu Tuhan katakan, saudaraku sekalian, jangan takut, jangan gentar, dan jangan ragu. Segala sesuatu itu akan terjadi, tapi hendaklah engkau menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan apa yang Tuhan sudah katakan melalui para nabi-nabi, saudaraku sekalian. Apa yang telah disampaikan, turuti, setia kepada Tuhan. Saudara, apakah gerangan yang Tuhan katakan kejutan itu? Yang terdapat di dalam Yesaya 24 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara punya Alkitab, bukakanlah Alkitabmu. Bukalah Alkitabmu dan tandailah di sana, saudaraku sekalian. Apa yang dikatakan oleh Yesaya 24 ayat 17 dan sampai selanjutnya. Dengarkanlah, ini perkataan Tuhan 2700 tahun yang lampau, saudaraku sekalian. Dia sudah mengingatkan orang-orang percaya. Dia sudah mengingatkan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Mari kita baca, saudaraku sekalian. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk dalam lubang dan jerat. Ayat 18. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan terperangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Ayat 19. Bumi remuk redam, hancur luluh, bumi tergoncang gancing. Ayat 20 katanya saudara, bumi terhuyung-huyung sama sekali, seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dan dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa suatu ketika Tuhan akan memberikan kejutan kepada manusia. Tuhan akan memberikan kejutan dan pukulan kepada manusia, saudaraku sekalian. Kalau demikian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang membaca firman Tuhan, dikatakan tidak usah takut. Jangan takut. Tuhan tahu, saudara, kegoncangan apa yang akan terjadi. Maka Tuhan mengingatkan kita sekalian, supaya kita jangan takut dan jangan ragu. Karena segala sesuatu boleh terjadi adalah karena kehendak Tuhan. Adakah saudara pernah membaca firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat 6? Dikatakan di sana, saudaraku sekalian, ialah Tuhanlah yang mematikan dan Tuhanlah yang menghidupkan. Berarti segala-galanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan segala apapun yang terjadi hanya ada di dalam Tuhan. Burung pipit yang kecil pun yang tidak berharga bagi manusia, tetapi berharga di mata Tuhan.
Satu pun itu jatuh adalah karena seizin Tuhan. Makanya saudara, COVID-19, COVID-19 adalah karena Tuhan yang memprogramkan dan menyediakannya bagi orang-orang saudaraku sekalian. Maka engkau tidak usah ketakutan, karena itu adalah perbuatan Tuhan kita sendiri. Haleluya. Hendaklah engkau mengerti bagaimana Tuhan saudaraku sekalian berbuat bagi kita. Pertanyaan, kenapakah gitu dalamnya? Kenapa begitu susahnya sampai dunia bergoyang? Saudaraku sekalian, adakah engkau melihat kesusahan yang sedang terjadi saat ini? Adakah engkau lihat goncangan Tuhan? Adakah engkau melihat saudaraku sekalian apa yang sedang Tuhan perbuat hari ini? Yang dikatakan saudara, Tuhan akan membuat kejutan. Tuhan membuat kejutan terhadap manusia supaya mereka terkejut dan kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu bagaimana hal itu boleh terjadi, sehingga kejutan-kejutan itu Tuhan akan perbuat. Goyang saudara, dasar bumi juga digoyang, dan manusia terhuyung-huyung. Dan juga raja-raja seperti ada dalam kurungan. Bukankah itu yang dikatakan Allah COVID-19? Itulah saudaraku sekalian, pukulan Tuhan dan kejutan Tuhan kepada manusia di zaman akhir ini. Ini sudah waktunya zaman akhir. Makanya orang bertanya, kenapa begitu dalam, begitu menakutkan? Apakah itu akan menghabiskan kehidupan manusia? Tidak, bukan. Tetapi itu permulaan saudara. Kejutan-kejutan itu Tuhan perbuat supaya manusia sadar. Supaya manusia sadar. Supaya kita sadar bahwa Tuhan masih berdaulat atas kehidupan manusia dan kehidupan di langit dan di bumi dan segala yang ada. Dia masih berkuasa. Dia masih ada. Maka dia mengatakan dengan kejutan, pukulan yang begitu dalam, mereka saudara tidak ada jalan keluar, tidak ada pelepasan. Tuhan membuat saudara kejutannya ialah masuk pelubang dan jerat. Tidak ada tempat pertolongan. Tahukah saudara, saya membaca dan mendengar bahwa oleh kejutan-kejutan ini dan tidak ada pertolongan lagi mereka rasakan yang menghimpit segala kehidupan itu. Italia 700 orang setiap hari meninggal saudara oleh COVID-19. 700 sehingga dia menadahkan tangannya dan menangis. Ya Tuhan, katanya, kami hanya berserah. Makanan kami juga tidak mencukupkan lagi. Karena tanah di Italia tidak ada lagi tempat untuk kuburan. Mereka menjerit. 700 saudara setiap hari mereka meninggal. Oleh kejutan-kejutan daripada Tuhan yang Tuhan perbuat. Jangan kamu kira dan bilang Tuhan itu kejam. Tidak. Tetapi mereka memberikan kejutan
Tuhan memberikan kejutan dan pukulan kepada manusia. Karena manusia sudah jadi bodoh. Manusia tidak mengenal Tuhan lagi. Itulah yang dilaporkan saudaraku sekalian oleh Nabi Yesaya. Itulah yang dia lihat. Dan akhirnya Tuhan pun berkata, aku akan mengadakan kejutan buat mereka. Apa yang dilihatnya saudara 2700 tahun yang lewat? Yesaya 1 ayat 2 dan sampai ayat 5. Mari kita baca, saudara. Baca Alkitabmu kalau engkau ada di sana sekarang. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini, saudaraku sekalian. Karena kejadian ini adalah menggoyangkan semua kehidupan manusia yang ada di bumi. Dasar-dasar bumi juga akan tergoyang. Raja-raja dan tidak ada siapapun, saudara. Apabila dilewati oleh COVID-19 atau virus corona, tidak ada ampunnya, saudaraku sekalian. Apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, semua yang dilalui akan, saudara, terhuyung-huyung dan bahkan akan meninggal. Saudara, saya juga baru membaca juga bahwa orang pintar di bangsa dan di bumi ini, orang yang terpintar, saudara, adalah orang Israel. Menteri kesehatannya juga kena virus positif. Kena. Perdana Menteri kena. Bahkan saudaraku sekalian, Amerika yang begitu katanya negara yang termaju di dunia, kena. Sampai Presiden Trump goyang, saudaraku sekalian. Dan banyak yang meninggal di sana. Karena corona berjalan dan melibas semua. Dan kejutan Tuhan akan terjadi kepada siapa orang yang tidak peduli, saudara. Inilah sebabnya, saudaraku sekalian, hal ini, kejutan ini terjadi adalah karena kecemburuan Tuhan terhadap manusia. Karena manusia sudah melupakan, karena manusia sudah beralih, manusia tidak mengakui Tuhan lagi. Coba saudara kita lihat, yaitu Yesaya 1 ayat 2. Haleluya. Dengarkanlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Tuhan mengatakan kepada manusia, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Itulah laporan daripada Nabi Yesaya. Kedua, lanjut. Lembu mengenal pemiliknya, lihat. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Berarti saudara, manusia sudah melupakan Tuhan dan perawatan Tuhan atas hidupnya. Tetapi orang-orang yang percaya takut akan Tuhan akan mengingat bahwa Tuhanlah yang merawat kehidupan kita. Amin.
Katakan amin, saudaraku sekalian, amin. Dan saudaraku sekalian, ayat selanjutnya berkata, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan menista Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Manusia pada akhir zaman 2700 yang lampau, Tuhan sudah mengatakan begitu, bahwa manusia tidak mengenal Tuhan lagi, dan mereka berpaling dan membelakangi Tuhan, saudaraku sekalian. Itu. Maka Tuhan cemburu. Kenapa di akhir zaman ini terjadi? Semakin akhir zaman, semakin kelakuan manusia beraneka ragam dan mementingkan diri sendiri. Mementingkan yaitu saudara ekonominya sendiri. Tidak ada kasih lagi. Mereka sudah mementingkan diri sendiri. Dan kita melihat bahwa zaman-zaman ini juga berkata, siapa lu, siapa gua. Baik yang bersaudara, baik pun yang satu negara, baik pun yang satu rumah tangga, kadangkala terjadi hal ini. Mereka meninggalkan Tuhan. Bagi bangsa-bangsa dan negara, mereka merawat hanya negaranya. Bagaimana supaya aku lebih hebat di dunia. Mereka tidak lagi memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan lagi atas hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, hai penduduk bumi, aku akan memberikan kejutan kepadamu. Lubang akan tergali dan tidak ada jalan keluar bagi kamu. Saudara, lihat, kalaupun engkau keluar dari lubang itu, kau akan ditangkap oleh jerat. Tidak ada lagi kelepasan atas kejutan-kejutan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang-orang percaya yang mau patuh, yang mau tunduk, yang mau merendahkan hatinya. Saudara, luar biasa. Adakah yang kau melihat sekarang? Manusia tidak mengakui lagi Tuhan yang menjadikan kehidupannya. Dengarkan baik-baik. Manusia sudah membawa kemauannya sendiri dan dia sudah menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Mereka tidak mengakui lagi, saudaraku sekalian, kuasa dan kasih Tuhan. Mereka mengambil jalan sendiri-sendiri dan tidak mengakui Tuhan. Lihat, adalah yang menamakan dirinya komunis, tidak mengakui Tuhan. Ada yang menamakan dirinya ateis, tidak ada Tuhan. Dia hanya menuhankan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa ada yang ada adalah karena ada yang mengadakannya. Ahli-ahli filosofi berkata demikian, saudara. Tidak mungkin yang ada
kalau bukan ada yang mengadakannya. Mereka lupa bahwa mereka menganggap mereka ada karena ada dan tidak tahu siapa yang mengadakannya. Menimbulkan kecemburuan Tuhan. Dia cemburu, saudara. Sehingga dia membuat kejutan terhadap manusia. Pada akhir zaman ini, yang disebut COVID-19, Corona, saudaraku sekalian. Itulah yang Tuhan buat kejutan terhadap manusia. Yang menggoyang, saudaraku sekalian, kehidupan manusia. Yang menggoyang dasar-dasar bumi. Tidak ada tempat berlindung. Coba Brasilia. Mereka membuat kuburan saudara massal 244. Hari ini meninggal di sana, hari ini nangis. Hari ini memekik di sana. Hari ini meninggal diam-diam. Rasanya Tuhan seperti tidak melihat. Tetapi sesungguhnya Tuhan ada sesuatu yang akan dia perbuat kepada manusia itu. Kejutan, pukulan, bukan dikatakan memusnahkan semua manusia, bukan. Bukan membalikan bumi pada akhir zaman, bukan. Tapi ini masih permulaan akhir zaman. Makanya saudaraku sekalian, sudah beberapa kali sebenarnya Tuhan membuat kejutan-kejutan terhadap dunia ini dan terhadap manusia. Karena kelakuan manusia itu sendiri. Coba lihat saudaraku sekalian. Apa yang tertulis dalam Keluaran 12. Tuhan sudah mengatakan saudaraku sekalian. Tuhan sudah memperbuat sesuatu. Mereka meninggalkan Tuhan. Tahukah saudara sekalian, apa yang sedang terjadi pada tahap pertama, yaitu kejutan yang terjadi di Mesir. Karena orang Mesir, saudaraku, tidak peduli dengan Tuhan, mereka sudah menjadi penyembah berhala. Raja Mesir sudah berpusat kedukunan. Mesir sudah menjadi orang kesombongan, saudara, di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membuat tulah. Tapi mereka juga tidak peduli. Dan lihat saudaraku sekalian, Raja Firaun, di mana Tuhan mengutus Musa dan Harun mau pergi ke sana untuk membebaskan mereka, untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhannya, saudaraku sekalian, untuk boleh mereka mendapat kebebasan. Tapi apa kata Firaun? Tidak boleh. Tuhan membuat mujizat. Apa yang dikatakan kepada Musa? Bikin tongkatmu jadi ular. Saudara, terjadi. Tapi Firaun melawan, saudaraku sekalian. Dia memanggil para dukun-dukunnya, memanggil para penyembah berhalanya, saudaraku sekalian, dan membuat mujizat palsu. Tongkat mereka boleh berubah jadi ular, tapi kemenangan tetap ada pada Musa, karena itu mujizat dari Tuhan. Ular yang dibuat Musa menelan semua ularnya orang-orang Firaun. Mereka melarang orang untuk berbakti, melarang untuk kebaktian dan memuji Tuhannya.
Maka itulah yang terakhir Tuhan berikan kepada Mesir. Aku akan membunuh anak-anak sulung Mesir, supaya mereka ketakutan, supaya mereka tahu ada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan memulai pada bulan itu. Tetapi bagi orang yang percaya, Tuhan memberikan satu maklumat supaya menyembelih domba, anak domba, dan membuat tanda darahnya, yaitu di depan pintunya. Ada tanda, ada maklumat Tuhan, ada firman Tuhan, supaya mereka tidak akan tergilas oleh kematian pada hari itu. Tuhan berkata, engkau harus di rumahmu 14 hari. Engkau harus berdoa dan makan bersama-sama kamu di rumahmu. Jangan keluar. Coba saudaraku sekalian, Tuhan membuat kejutan terhadap orang Mesir. Karena orang-orang Mesir melarang orang-orang yang percaya kepada Tuhannya untuk kebaktian, untuk menyembah Tuhannya. Maka Tuhan membuat satu kejutan. Yang saya baca ada kejutan kedua, saudaraku sekalian, di Yerusalem. Karena mereka mencemarkan bait Allah. Banyak orang yang berkeluh kesah, orang-orang percaya di sana, dan menangisi keadaan itu. Tuhan membuat tanda buat mereka. Tuhan mengurapi mereka dan membuat tanda. Yeskiel 9 demikian berkata. Pukul, bunuh siapapun yang kau jumpai yang tidak ada tanda di dahinya. Orang-orang bait Allah. Maka sekarang saya bertanya, kenapa Tuhan orang-orang yang memuji Engkau daftar kematiannya adalah banyak? Tidak ada jalan keluar. Nanti kita akan lihat jalan keluarnya, saudara. Demikian juga hari ini. Kejutan Tuhan yang Tuhan berikan. Engkau tidak perlu gentayangan di mana-mana, supaya engkau terbebas daripada itu. Semua ini adalah kecemburuan Tuhan, saudara. Orang-orang sudah mulai tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Maka kejutan ini tidak mengenal siapapun. Apakah dia siapapun? Apakah dia orang kaya kah? Tidak bisa disogok. Virus tidak bisa disogok. Dan yang mengherankan, saudara, virus ini aneh loh. Aneh. Inangnya hanya ada di paru-paru manusia. Centolannya dan perkembangbiakannya hanya ada di paru-paru manusia. Kalau dia sudah masuk dalam paru-paru manusia, dia terus, yaitu saudara, berkembang, yaitu mematahkan dirinya dan cepat berkembang. Yang mau diambilnya adalah pernapasan manusia.
Itulah kejutan yang Tuhan berikan kepada manusia pada akhir zaman ini. Saudara jangan anggap enteng. Kita jangan anggap enteng. Karena itu sudah dinubuatkan. Mungkin saudara pernah membaca bukan? 1 Tesalonika 5 ayat 20. Jangan remehkan nubuatan-nubuatan. Nubuatan pasti berlangsung. Nubuatan pasti digenapi. Nubuatan pasti berjalan. Bahagian lainnya firman ini. Kejutan yang Tuhan berikan ini. Pertama, saudara, karena kelakuan manusia pada zaman ini tidak mengakui Tuhan lagi dalam hidupnya. Coba lihat. Kenapa akhir-akhir ini Tuhan jadikan? Saudara bisa baca 26 ayat 21 Yesaya. Coba lihat laporan bumi kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, terlebih nanti ayat B menjadi bagian kita. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Bumi tidak lagi menutupi orang yang mati terbunuh di sana. Bumi tidak bisa lagi saudara menerima darah yang tercurah di bumi. Sudah seperti sungai. Saudara, Matius 24 berkata, pada akhir zaman akan terjadi pada permulanya perang antar bangsa, pemberontakan, kemiskinan, darah tercurah di mana-mana. Bumi sudah mengeluh atas kejahatan manusia, dan bumi tidak bisa lagi menerima mayat-mayat orang yang terbunuh. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Italia. Kami hanya berserah, tidak ada lagi tempat kami, kemana kami pergi. Tidak ada lagi tanah dan bumi tempat kami untuk dikubur. Bumi sudah melapor. Bumi diguncang-gancingkan. Kejutan Tuhan terjadi. Mungkin kejutan ini tidak akan ada lagi. Haleluya. Coba, adakah saudara membaca ini? Kalau begitu saudaraku sekalian, orang-orang yang percaya, yang menampakkan dia pengikut Yesus Kristus, tidak perlu takut. Ketakutan tidak akan menambah sehasta umurmu. Kenapa hal ini terjadi? Saudara tahu, Tuhan mau jernihkan kehidupan manusia. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau mengembalikan pikiran manusia. Supaya manusia tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan segala ada yang di bumi dan di langit. Tuhan mengembalikan pikiran manusia. Karena tidak semua manusia nanti akan masuk dalam dunia baru.
mau menarik manusia kembali supaya mereka terheran-heran bahwa otak dan pikiran manusia tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan bukan marah memusnahkan, tapi Tuhan mau mengembalikan manusia itu ke pangkuannya. Supaya manusia sadar bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupannya dan menciptakan dia. Makanya saudaraku sekalian, hendaklah engkau merenungkan hal ini. Bahagian kedua, ini sedang akhir zaman. Tuhan tidak mau semua manusia itu binasa. Maka dia rindu untuk manusia itu kembali kepada dia dan bertobat. Manusia itu saling menghargai satu sama lain. Manusia itu berdamai. Manusia jangan mementingkan dirinya sendiri. Itulah harapan Tuhan, saudara. Maka dia mengejutkan. Dia memukul. Dia buat terhuyung-huyung. Dan dia buat masalah yang tidak bisa teratasi oleh otak manusia. Bagaimana? Apakah ini terus berlanjut? Sesungguhnya enggak. Tuhan mengatakan kepada kita, hei kamu orang-orang yang percaya, yang boleh luput dari kecemasan itu, yang luput dari kemarahan itu, masuklah engkau ke rumahmu. Dan jangan gentayangan-gentayangan kamu. Sebab sedang berjalan, yaitu saudara, roh-roh pembunuh. Sedang berjalan mengintai manusia siapapun yang tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesaya berkata 26 ayat 20, masuklah kau ke kamarmu, kuncilah pintumu. Saudara, ini banyak orang yang salah mungkin pemikirannya, hanya duduk di situ, makan-makan bukan, atau main game. Ada saya baca di situ, karena kita tidak bisa keluar, kita main game aja. Siapa ini, marga itu, ini bikin ke titik ini, bikin ke titik ini. Bukan! Untuk kita boleh tahan di rumah kita, kita bikin game. Kita bikin teka-teki. Bukan! Maksud Tuhan di dalamnya, saudaraku sekalian, adalah supaya orang-orang percaya itu berdoa dan tidak berkeliaran, saudaraku sekalian, seperti yang terjadi di Mesir. Dan dikatakan di sana, saudara, ayat 21, coba Yesaya 20 ya. Marilah bangsaku yang percaya kepada Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Maksudnya supaya kita di sana berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan. Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 6 dan 9 sampai selanjutnya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Maksudnya Tuhan, buatkan damai bagi kami. Jangan kejutan-kejutan lagi datang Tuhan. Bukan main game. Bukan hanya nonton berita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena makanan tidak ada di kamarnya. Tetapi Tuhan berikan secukupnya. Bukan berarti kita kalau di kamar terus potong babi satu. Atau potong apa-apa. Wah pok gitu jangan keluar. Bukan. Tapi berdoa Bapa kami dalam sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Sorga ada damai saudara. Tidak ada perkelahian di sana. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kesombongan. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Mohon ampun. Kesalahan kami. Bukan pribadinya saja loh. Kesalahan kami manusia Tuhan. Karena pemberontakannya. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kemuliaan. Dan seterusnya. Haleluya. Itu maksudnya. Tutup. Sampai dia berlalu. Saudara. COVID ini. Tidak akan berlalu kalau kita tidak berdoa. Dan mohon ampun kepada Tuhan. Di sana 1 tahun. Di Israel katanya 1 tahun baru dapat. Haleluya. Kalau dapat. Tetapi jalan keluarnya kita mengambil hati Tuhan. Kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan, berlutut. Makanya waktu kita saudaraku sekalian tidak dibenarkan. Dan apabila kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kunci kamarmu. Maka kita berdoa di sana saudara untuk mengambil hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan. Supaya Tuhan menarik. Supaya Tuhan menyudahi corona. Supaya Tuhan memutuskan semua itu. Adalah hanya dengan doa kita. Makanya saudara berlutut di rumahmu berdoa. Kita juga sudah mengatakan bikin di rumahmu doa bersama. Bikin di rumahmu doa bersama. Bapak-bapaknya menuntun mereka atau ibunya kalau tidak ada bapaknya. Kalau bapaknya juga belum bertobat, ibunya. Bikin doa bersama. Dan minta belas kasihan Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan. Ampunilah dosa bangsa kami dan dunia ini. Yang meninggalkan Engkau, yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Yang membawa kemauannya sendiri-sendiri. Dan tidak lagi mengakui Tuhan sebagai berdaulat atas segala ciptaannya. Ampunilah Tuhan. Itulah yang kita katakan saudara, mengambil hati Tuhan. Dengan tangisan kita, dengan berpuasa, kita minta kepada Tuhan. Itu akan menyudahi. Walaupun alih-alih berkata mungkin sampai April, sampai ini. Tetapi kitalah yang bermohon kepada Tuhan dan mengambil hati Tuhan. Karena kejadian ini adalah kejutan dari Tuhan. Dan pukulan dari Tuhan kepada manusia karena pemberontakannya, karena kejahatannya. Dan manusia tidak mengakui lagi Tuhan dalam hidupnya. Kalau begitu bagaimana Pak Pendeta jalan keluarnya menurut firman? Datanglah kau kepada Tuhan
dan bertekuklah kau di bawah kaki salibnya. Akuilah Tuhan dalam hidupmu. Akuilah Yesus adalah Tuhan, yang padanya ada segala kuasa di sorga dan di bumi. Bukankah Matius 28 ayat 18 berkata demikian? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Oleh kuasanya dia menghentikan COVID-19 dan Corona. Apabila kita berdoa, maka belas kasihan Tuhan akan terjadi. Akui Tuhan, bertobat. Jangan sombong, jangan angkuh. Hormati Tuhan dan percaya kepada Dia bahwa Dia hidup. Akui bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan keselamatan. Datanglah dan menyembah kepada Yesus Kristus, maka COVID-19 akan selesai. Amin. Amin. Katakan saudaraku sekalian, amin Tuhan. Jangan kau hanya melongo, melihat gaya pendetanya dan berbicara, bukan. Amin Tuhan. Kalau tidak, dia akan berlangsung dan lama. Dia akan menjamah semua anak-anak kita. Karena COVID-19 ini, saudaraku sekalian, boleh berkembang dari sentuhan, dari ludah manusia. Dan orang yang tidak tersentuh itu adalah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau menyembunyikan dirinya di rumahnya dan berdoa dan mendengarkan apa yang pemerintah katakan dan maklumkan. Saudara, kita tidak perlu melawan pemerintah, tidak. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah juga menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Karena dia adalah hamba Allah. Tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Allah. Maka kita harus dengar. Jangan kita bilang, atau saudara, ada rencana-rencana yang lain, enggak. Wah itu. Ikuti saja maklumat polisi. Kita jangan banyak saudaraku sekalian berbondong-bondong. Kita akui. Karena COVID-19 ini berpindah adalah dari manusia ke manusia. Kita akui. Kita tunduk. Kita maui. Haleluya. Supaya ini selesai, bermohonlah kepada Yesus. Karena pada Yesus ada segala kuasa. Yang terkecil sekalipun, dialah yang mengadakan dan menjadikannya. Jangan, bukan. Mana obatnya? Bukan. Obatnya belum ada. Obatnya hanya doa. Haleluya. Doa. Makanya bikin di rumah doa bersama-sama dengan anakmu. Jangan lupa. Supaya COVID ini diselesaikan oleh Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya. Ambil hati Tuhan. Haleluya. Kuduskan bait Allah. Kuduskan kehidupanmu. Datang kepada Tuhan. Datang. Jangan berlena-lena lagi. Cari Tuhan selama Dia dapat dicari. Cari Tuhan selama Dia mau untuk melayani kita. Jangan takut. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan kita. Ada banyak bertanya, kenapa Pak? Kok banyak orang Kristen yang kena? Oh, enggak masalah. Orang yang tidak kena adalah yang mematuhi perintah Tuhan. Janganlah kamu berlagak-lagak. Karena yaitu
virus kematian sedang mengintai kepada siapa dia mau menelan. Tidak peduli orang kaya, orang percaya, orang mana. Tetapi dia peduli kepada orang yang diperintahkan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Katakanlah, ya Tuhan, ampunilah kami. Aku berteluk di bawah kaki salib-Mu. Ampunilah dosa-dosa manusia yang sedang terjadi ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.